ampere. Nah, ini baru arus primer. Arus primer, kemudian kita rubah lagi dia ke sekunder. Caranya seperti apa? Ada rumusnya. Jadi, Iset primer dikali rasio CT. Nah, ini angka rasio CT dari mana? 5 dibagi 300. Nah, itu tadi. Jadi CT itu macam-macam. Ada yang 300 per 5, ada 300 per 1, 600 per 1, 600 per 5. Nah, pertanyaannya, kenapa ada 5, ada 1? Nah, yang satu itu biasanya dipakai untuk pengukuran. Jadi di kubikel itu terpasang KWH meter, jadi transaksi jual belinya itu angkanya ada di situ. Kalau di kalau di pelanggan kan ada namanya KWH meter. Nah, di kubikel juga ada. Itu yang ditarik. Kenapa dia nilainya 1 bukan 5? Karena yang 1 itu lebih akurat penunjukan nilainya dibanding yang 5. Makanya yang 5 ini biasa dipakai untuk CT ke relay. Nah, jadi 249 dikali 500 dibagi 300 dapatlah nilainya 4,1 ampere. Nah, jadi nilai ini yang diterapkan untuk setelan di relay arus lebih. Dapatlah ini. Kemudian IS itu apa? Ada keterangannya, yaitu arus setting. TS itu apa? Itu time setting, ada IM, arus momen, TM atau time moment. Begitu pula yang juga yang ada di FR. Jadi FR itu ditambahkan E saja, Earth. Jadi dia Earth Fault Relay. Itu salah satu perbedaan. Nah, untuk waktu, ini adalah tunda waktu. Jadi relay paling hilir atau paling ujung, seperti tadi yang gambar itu saya jelaskan ada recloser, itu bekerja dalam waktu 0,03 TMS untuk gangguan yang terjadi di depannya. Jadi TMS itu apa? Yaitu time multi-second. Tapi tergantung juga kita mau gunakan kurva apa. Ada definite atau DMT atau biasa kita sebut IDMT, standard inverse. Nah, pasti teman-teman tanya, apa itu DMT sama IDMT? Ada penjelasannya di sini. Jadi di relay itu ada namanya kurva. Jadi kurva ini adalah salah satu yang karakteristik dari relay itu. Jadi misalnya kita mau setting dia menggunakan kurva apa? Ada yang definite, ada yang standard inverse, ada uh, very long inverse, dan lain-lain semacamnya. Tapi yang kami biasa gunakan, karena kami sudah ada kesepakatan sistem proteksi di sistem Sulawesi, itu cuma dua, standard inverse dan definite. Saya juga tidak tahu kenapa, namun sepertinya itu mengikuti sistem di Pulau Jawa, karena kan mereka sudah sangat kompleks dan sangat handal. Jadi yang di pulau-pulau lain itu kayak Sumatera, Sulawesi, itu pasti kiblat proteksinya ada di Pulau Jawa. Namun kalau di sistem Sulawesi, Pulau Sulawesi, khususnya transmisi itu sistem proteksinya itu ada kiblat proteksinya itu ada di Sulawesi Utara, Manado. Kenapa? Karena di sana sering terjadi gangguan. Jadi teman-teman itu melakukan evaluasi dan perbaikan sudah baik, sehingga bisa dikatakan sistem di Sulut itu sangat sangat handal. Karena mengingat juga karakteristik dari daerahnya juga ya, banyak pegunungan, pohon, jadi jalur transmisinya itu melewati hutan. Nah, jadi kita lanjut ke slide. Jadi untuk kurva definite ini, yang gambar satu ini ya, jadi ada waktu dan ada arus. Jadi kurvanya itu dia lurus patah-patah. Kenapa patah-patah? Kenapa dia patah-patah? Karena uh, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau misal kita kasih dia tunda waktu 300 milisecond, kemudian arusnya 100. Jadi ketika si relay merasakan mencapai arus
mencapai arus 100 ampere, namun dia harus menunggu 300 milisecond baru memerintahkan PMT untuk trip. Nah, ini adalah gambar kedua ini adalah karakteristik kombinasi instan dengan tunda waktu tertentu. Jadi dikombinasi antara definite sama instan. Jadi yang biru ini adalah tunda waktu definite dan yang orange ini adalah instan. Nah, kenapa yang biru ini agak di atas sedangkan yang instan itu di bawah? Karena ini ada waktu T-setnya atau time setnya. Jadi kalau kita setting dia 300 milisecond, nah jadi dia menunggu dulu selama 300 milisecond untuk mentripkan. Beda kalau dia tanpa tunda waktu. Jadi dia instan, ketika dia merasakan 100, dia langsung memerintahkan PMT untuk trip. Namun yang instan ini, biasanya dengan arus-arus momen, yaitu arus-arus besar di atas 100 ampere, di atas 1000 ampere sampai dengan 2000 ampere. Tergantung dari arus hubung singkat yang terjadi di jaringan. Kita lanjut. Yang kedua adalah kurva inverse. Jadi kalau karakteristiknya dia itu melengkung. Beda kalau kalau yang tadi definite kan dia lurus begini. Kalau yang inverse itu dia melengkung. Jadi dia kurva inverse ini dia berdasarkan semakin besar arus gangguan, maka semakin cepat dia trip. Itu sejalan dengan kurva yang ditampilkan. Jadi dia itu melengkung. Beda sama yang definite itu lurus. Nah, kemudian yang gambar kedua ini adalah kombinasi instan. Jadi kalau misalnya kita set dia seperti yang tadi gambar saya jelaskan, jadi itu kurva pertamanya itu menggunakan standar inverse, dia melengkung, kemudian kurva keduanya itu instan, lurus. Ya itu tadi ada backup, ada main 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 protection dan ada backup. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut pembahasan yang keempat, yaitu pemeliharaan peralatan proteksi di sisi 20 kV. Nah, jadi pemeliharaan itu sangat diperlukan untuk menjaga lifetime dari peralatan dan memastikan bahwa peralatan tersebut masih dalam kondisi prima untuk bekerja. Jadi dalam melakukan pemeliharaan itu ada beberapa peralatan yang kita butuhkan. Yang pertama itu ada namanya alat uji. Jadi ini adalah alat uji injeksi sekunder. Jadi alat uji inilah yang akan dicantolkan ke relay ini. Kemudian si alat uji ini menginjek relay dan mentripkan CB atau PMT. Jadi nanti di situ kita hitung. Kalau dia bekerja di bawah 100 milisecond berarti dia masih dalam range batasnya. Dan ketika juga terjadi anomali, kita langsung melakukan evaluasi penyebabnya apa. Ini juga yang terpasang di jaringan atau di recloser. Nah, ini adalah beberapa contoh foto ketika teman-teman melakukan pemeliharaan. Jadi pemeliharaan recloser kubikel, peralatan kubikel itu tidak divendorkan dan tidak dijasakan ke pihak ketiga. Kenapa? Memang ini karena namanya peralatan itu sangat diperlukan untuk prima dalam bekerja, dan memang untuk melakukan pemeliharaan ini tidak, orang itu harus di training terlebih dahulu baru bisa diperintahkan untuk melaksanakan pemeliharaan. Jadi dilaksanakan oleh benar-benar pegawai organik.
Jadi kalau teman-teman sedang jalan kemudian melihat ada melakukan setting apa pengujian seperti ini, nah ini bukan gaya-gayaan ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini benar-benar melakukan pengujian. Jadi pengujian itu bisa dilaksanakan dengan padam dan tanpa padam juga. Namun seiring berkembangnya teknologi, itu tadi teman-teman pabrikan melaksanakan inovasi sehingga dalam melaksanakan pemeliharaan itu tidak perlu pemadaman. Jadi di sisi pelanggan itu tidak ada pemadaman sehingga target penjualan dari sisi perusahaan juga bisa tercapai. Namun tadi kehandalannya uh, atau pemeliharaan itu tidak efektif. Nah, ini adalah salah satu contoh pemeliharaan. Jadi ini adalah medianya. Kita hubungkan dia ke alat uji, kemudian dari alat uji ini ada yang ke atas. Nah, ini adalah PMT yang terpasang di jaringan. Nah, ini adalah panelnya. Jadi relaynya ada di sini. Yang ini teman-teman sedang laksanakan. Jadi, ini sekilas salah satu gambar mengenai pemeliharaan recloser. Dan ini salah satu contoh gambar pemeliharaan di dalam kubikel. Sorry, di dalam kubikel di dalam GH. Jadi kalau GH itu ada gardunya, kemudian ada kubikel. Nah, biasanya dilengkapi juga dengan AC sebagai pendingin, sehingga kubikelnya yang terpasang di dalam GH itu tidak panas. Karena kalau dia panas atau overheat, bisa jadi juga lifetime-nya berkurang. Kemudian ini adalah salah satu form pemeliharaan. Kalau kami di PLN itu menggunakan seperti ini, namun tiap unit itu beda-beda. Tergantung saja dari unit dari teman-teman unit lain mau melaksanakan atau menggunakan form apa. Yang penting tujuan dari standarnya itu kita capai. Nah, mungkin itu saja terkait penyampaian singkat saya mengenai pengenalan sistem proteksi di sisi 20 kV. Jadi pada dasarnya itu di sistem 20 kV itu kita hanya men-setting ada dua, yaitu ada OCR dan EFR. Mungkin saya kembalikan ke host Saudara Adi. Saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk pemaparan dari Kakanda Agung. Jadi untuk materinya ini sebenarnya agak ini ya agak lebih ke detail ya terkait proteksi. Ya, semoga teman-teman dari mahasiswa bisa paham karena sistem proteksi itu ilmu yang sangat bisa dibilang sangat mahal harganya kalau di dunia industri. Jadi kalau teman-teman mahasiswa dan juga alumni bisa lebih detail pemahamannya terkait proteksi ini pasti bisa menunjang di masa depan di nantinya di masa depan yang akan datang untuk teman-teman semua. Juga eh, sudah beberapa dijelaskan oleh Saudara Agung terkait sistem kelistrikan, proteksi, mulai dari eh, setting relay proteksi dan juga terkait pemeliharaan. Ini tentunya berhubungan dengan pengalaman kerja dari Saudara Agung. Jadi sekarang masih di mana, Gung? Masih di Gorontalo? Ya, jadi awal saya bertugas itu 2017. 2017 itu saya ditempatkan di Manado. Ya betul di Manado. Saya bertugas di sana selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian saya dipindah tugaskan ke Gorontalo. Jadi perlu juga teman-teman ketahui. Jadi di PLN itu kami selalu di rolling di tiap per 3 tahun, 3 sampai 4 tahun. Bisa juga di bawah 3 tahun. Tujuannya itu salah satu apa? Jadi ilmu yang kita dapatkan misal di Manado, saya dipindahkan ke Gorontalo. Jadi ilmu yang saya dapat di sana saya bisa terapkan di sistem Gorontalo. Kemudian yang kedua juga memecah yang namanya kebosanan. Jadi kalau kita itu di satu unit dengan beban kerja yang agak berat,
kemudian pekerjaannya hanya begitu-begitu terus, otomatis pasti kita merasakan jenuh. Jadi manajemen di PLN itu selalu melakukan rolling. Di samping juga itu untuk menghindari yang namanya KKN ya, korupsi itu sendiri. Karena kalau kita lama di satu unit, kemudian kita banyak kenalan, nah, itu kan ada peluang untuk kita melaksanakan yang namanya KKN. Hmm, Begitu iya. Bapak Saudara Adi. Ya, jadi sejak di mana lo ya? Jadi sedikit saya cerita juga, kita juga sempat sama-sama di Manado, cuman untuk tes PL-nya saja. Sedangkan yang lulus hanya saudara Agung. Dan banyak juga mungkin senior-senior yang eh, saat itu bersama kami tes di Manado. Dan alhamdulillah ya, walaupun cuma satu orang, tapi lumayan lah setidaknya ada perwakilan dari alumni kita yang bisa lolos pada saat itu. Dan juga sudah ada pertanyaan yang masuk ini di kolom chat. Dan juga di ini di saya lihat di partisipan sudah banyak yang bergabung termasuk dari dosen-dosen kita. Eh, ada Bu Yuni, ada Pak Sabudin, saya lihat sudah bergabung. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Semoga bisa saling sharing karena kita juga tetap butuh masukan dari yang lebih senior tentunya untuk sama-sama kita bisa menambah pengetahuan kita semua. Saya bacakan dulu ada pertanyaan dari kolom chat dari saudara Wisnu Bardani. Wisnu Bardani. Oke. Eh, Assalamualaikum Kanda Satria Agung. Mohon maaf mic dan kamera saya bermasalah. Izin bertanya. Yang pertama mungkin bisa di-sharing terkait tempat kerja Kakanda di PLN UP2D. Apa perbedaannya dengan PLN UP3? Kemudian bagaimana pembagian peran dan tugasnya dalam menjalankan proses bisnis distribusi milik PLN. Mungkin jika berkenan bisa di-share di Zoom ini contoh single line diagram sistem jaringan 20 kafe di unit Kakanda agar kami bisa tergambarkan. Ada pertanyaan keduanya juga. Yang kedua, ketika sistem proteksi 20 kafe bekerja, tadi sudah ada penjelasan terkait penyebab gangguan di SLTM. Mungkin bisa sedikit berbagi pengalaman Kakanda dalam melakukan investigasi penelusuran serta. Oke. Jadi yang pertama ini terkait perbedaan antara UP2D dan UP3 dan juga kalau berkenan mungkin minta di-share sinyal lain. Mungkin kalau bisa dijawab secara singkat dulu karena ini mungkin masih akan ada banyak pertanyaan. Silakan saudara. Oke, baik. Terima kasih Saudara Adi. Saya akan menjawab pertanyaan dari ZTE. ZTE. Jadi perbedaan antara UP2D dan UP3. Jadi dari kepanjangannya sudah ada. Jadi itu kalau UP2D itu adalah unit pelaksana pengaturan distribusi. Kalau UP3 itu unit pelaksana unit pelayanan pelanggan. Jadi itu perbedaannya. Jadi UP2D itu mengatur sistem distribusi 20 kafe di sistem Gorontalo. Jadi contoh, uh, misalnya terjadi pemadaman di sistem 20 kafe, itu yang mengatur dan mengoperasikannya itu peralatan switching itu teman-teman dari UP2D. Biasanya itu ada yang namanya dispatcher. Jadi di unit kami itu ada dispatcher, itu sistem kelistrikannya dijaga secara real time 24 jam non-stop. Di situ juga ada namanya sistem SCADA. Jadi di SCADA itu. Jadi di master kita tinggal melakukan remote saja. Seperti kita bermain game, remote kita klik di sini nanti salah satu penjulang akan trip. Jadi dia mengatur sistem distribusi sehingga pemadaman itu tidak begitu meluas dan di UP2DJ itu melaksanakan mengevaluasi secepat mungkin di mana titik lokasi gangguan. Jadi kalau sedangkan UP3 itu fokus hanya ke pelanggan. Jadi kalau teman-teman terjadi masalah di
KWH meter rumah teman-teman itu akan melapor ke ULP. Nah, ULP itu di bawah UP3. Sedangkan kalau kami itu hanya khusus mengatur di sistem 20 kv. Jadi ibaratnya begini, pelanggan dari masyarakat itu adalah UP3, tetapi pelanggan dari UP3 adalah UP2D. Jadi ketika terjadi masalah kelistrikan, UP3 akan komplain ke UP2D. Sebaliknya, jika terjadi masalah kelistrikan di pelanggan, itu mengadunya ke ULP atau UP3. Saya akan tampilkan salah satu single line diagramnya di sistem Gorontalo. Apakah sudah tampil ini teman-teman? Ya, sudah terlihat. Nah, jadi kalau di kami itu, nah sedikit saya jelaskan. Jadi ini adalah SLD 20 kv sistem Gorontalo tahun 2023. Jadi di sistem Gorontalo sendiri itu ada 6 GI. 6 GI dengan beban puncak 100 megawatt. Kemudian daya mampu pembangkit itu sekitar 140 MW. Saya kurang tahu jelas detailnya itu teman-teman penyaluran dan pembangkit yang memahami. Jadi di Provinsi Gorontalo ini diatur oleh salah satu sistem biasa kita sebut namanya dispatcher. Itu bertempat di kota Gorontalo. Nah, teman-teman bisa lihat banyaknya penyulang. Jadi penyulang kami atau feeder itu yang kami atur sebanyak 49 feeder. Ini adalah ini adalah GI Gorontalo baru. Ada 7 feeder. Jadi kalau di Kendari itu teman-teman pasti pernah dengar yang namanya GI Puwatu, terus GI apa itu ya? GI Kendari kalau nggak salah yang GI New Kendari, Manometo. ya GI New Kendari, itu GI-nya. Nah, keluaran dari situ nanti yang atur teman-teman UP2D, unit UP2D. Nah, kami atur dari sistem pengoperasian 20 kv. Jadi di situ juga ada namanya kalau teman-teman pernah dengar namanya LBS atau biasa disingkat itu load break switch. Jadi dia semacam saklar. Jadi kalau misalnya di penyulang GB1 ini mengalami gangguan di section pertama, jadi kita tinggal open saja tunggu Saudara Adi nih, mau saya tertampil di layar? Tampil, tampil, tertampil. Oh iya. Jadi LBS Pasar Sore ini kita open, kemudian kita manuver dia dari LBS Tenggela atau LBS Nyempatan Jodoh. Sehingga uh, apa yang titik lokasi gangguan misalnya ada di section pertama ini, itu yang ujung ini kita bisa manuver. Kita masuk dari LBS Tenggela, kita open ini LBS Pasar Sore. Dan Berarti teman-teman juga perlu untuk ini terkait investigasi, kalau misalnya terkait pengalaman, sempat mungkin seperti pertanyaan kedua ini, eh, kalau misalnya ada masalah, terus cara-cara investigasinya bagaimana? Mungkin bisa jelaskan berdasarkan ini single lainnya, kasih contoh. jadi kalau misalnya terjadi misalnya PMT GB1 trip tas, ini pastikan open. Di LBS ini tuh ada namanya pembacaan indikasi. Jadi kalau misalnya gangguan setelah LBS, nanti di LBS ini mengirimkan nama medianya itu pakai SCADA ya. Dia kirim ke master, kemudian di master itu membaca, oh
LBS pasar sore mengeluarkan indikasi. Nanti teman-teman dispatcher itu melakukan langsung memerintahkan LBS pasar sore ini open. Dia open, kemudian PMTGB 1 itu masuk sampai LBS pasar sore. Nah, nanti teman-teman dispatcher langsung menghubungi piket Yantek, pelayanan teknisi itu langsung mengecek di lokasi. Jadi dia sepanjang jaringan ini dia menelusuri gangguannya. Misalnya itu tadi, apakah ada pohon roboh, apakah ada teman-teman sedang main layang-layang, atau ada hewan, atau ada burung. Nah, ketika dia sudah dapat, dia membersihkan penyebabnya itu, mengamankan. Setelah itu, LBS Pasar Sore ini diremote lagi sama teman-teman dispatcher. Kemudian dia close dan dinyatakan normal. Jadi kurang lebih seperti itu ke Oke. Eh, ya jadi Saudara Adi. seperti itu dari untuk pertanyaan dari saudara saudara Wisnu Mardani. Ya semoga pertanyaannya bisa menjadi jawaban dan terwakilkan rasa penasarannya. Lanjut lagi jadi kita diskusi santai saja terkait topik kita pada malam hari ini. Ini kan jadi begini Bung, ini kan sekarang kalau ini kan teman-teman mahasiswa mungkin yang kita lihat dari pengalaman terkait eh, kelistrikan itu masih banyak yang kurang karena mungkin prakteknya masih ini. Kalau untuk di tempat Saudara Agung di ini yang sekarang di Gorontalo, apakah kayak penerimaan eh, mahasiswa kerja praktek atau kerjasama dengan mungkin kampus itu ada atau bagaimana untuk pengembangan ilmu di lingkup akademi kampus? Oh iya, jadi kalau di PLN sendiri itu ada biasa namanya apa ya? Kalau di kampus kan ada namanya kerja praktik. Saya juga Ya. dulu waktu pernah mahasiswa di tahun 2014 itu saya kerja praktik di PLTA Bakaru di Sulawesi Selatan. Jadi saya di sana itu kurang lebih sekitar 45 hari. Saya belajar tentang sistem pembangkitan. Sama juga kami di UP2D. Ya, di UP2D itu sendiri kami juga selalu menerima mahasiswa magang. Kalau yang saat ini itu sedang melaksanakan magang itu dari Universitas Samratulangi, teman-teman dari Teknik Elektro, kemudian ada juga dari Fakultas Ekonomi, belajar akuntansi, karena di PLN juga kan bukan cuma masalah teknik, ada juga namanya akuntansi terkait penjualan, dan ada juga dari Fakultas FKM tentang K3. Jadi pada dasarnya kalau adik-adik mahasiswa ingin melakukan magang di unit PT PLN, itu adik-adik bisa menyurat, mungkin dari jurusan mengeluarkan surat, di situ nanti suratnya dilampirkan nama-namanya, kemudian ditujukan kemana, apakah ke UP3 Kendari, ke ULTG Kendari, ke ULP Wawa atau Benua-Benua. Jadi di situ teman-teman bisa belajar. Namun kalau saran saya untuk adik-adik mahasiswa, sebaiknya teman-teman masuknya ke UP3 atau ke WLTG. Jadi ilmunya itu bisa dipraktekkan di lapangan, teori yang di dalam kelas bisa dipraktekkan di lapangan. Seperti kemarin ya, teman-teman dari Fakultas Teknik Elektro melakukan kunjungan kerja ke DSSW Power. Saya ada sempat lihat beritanya, dan kalau tidak salah ada dosen kita ya Pak Juar melakukan wawancara dengan teman-teman media. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau itu kan hanya kunjungan ya. Alangkah baiknya kalau teman-teman melakukan kerja praktek sehingga bisa memahami bahwa di unit itu
probisnya atau proses bisnisnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa mengetahui. Begitu Saudara Adi. Oke, jadi maaf ini saya ganti akun soalnya di tempat saya kayaknya lagi pemadaman. Jadi saya join pakai HP sekarang. Iya, jadi sedikit saya kasih tahu. Jadi kemarin itu kan ada rame ya di sistem Sulsel ya. Ada pemadaman Iya. itu, ada pemadaman bergilir. Saya tidak tahu juga penyebabnya apa. Jadi bukan teman-teman di Kendari saja merasakan pemadaman, tetapi di Makassar, sistem Sulsel, kemudian berdampak juga ke sistem Sulawesi Tengah. Jadi sistem transmisi kita itu masih terputus di Sulawesi Tengah. Jadi kalau seandainya bisa interkoneksi, nanti ke depan akan interkoneksi, tetapi butuh waktu, tergantung roadmap-nya itu. Kalau tidak salah sekarang 150 kV itu baru sampai di Mautong, Kabupaten Mautong. Jadi putusnya di situ. Kalau itu sudah terkoneksi, insya Allah yang namanya pemadaman bergilir itu bisa kita hindari. Ya, jadi Bisa ini kan diatasi. iya, harapannya Ya, kan ini siapa tahu ada teman-teman mahasiswa mungkin yang jiwa survive-nya tinggi, kemudian ingin mendalami ilmu proteksi. Kebetulan mungkin ada seniornya, alumninya di sana di Gorontalo ya mungkin bisa mungkin langsung terjun ke sana untuk kerja praktek. Nah, itu maksud saya supaya didengar oleh teman-teman mahasiswa. bisa, Saudara Adi, bisa. Kalau Ya, teman-teman ingin ke Gorontalo, mau ke Manado, kemudian ke Palu juga bisa. Nanti saya bisa bantu. Kalau di Sulut itu saya bisa bantu. Nanti kontak saya, nanti saya sampaikan ke unit biar adik-adik Fakultas Teknik Teknik Elektro ini bisa bersaing juga dengan teman-teman dari universitas lain. Karena kalau teman-teman pernah ini dengar apa STTPLN, tuh dia sampai ke Manado. Tadi ada ini saya baru dengar, mereka sampai ke Manado, namun butuh biaya ya, biaya yang besar. Namun kalau misalnya teman-teman ingin yang biaya tidak butuh biaya yang besar, bisa juga menyurat ke WLTG Kendari ya, unit layanan Gardu Induk. Itu tadi bertempat di GI Kendari yang tadi saudara dijelaskan. Jadi nanti di situ teman-teman bisa belajar mengenai sistem pengoperasian saluran transmisi, proteksi di transmisi. Jadi dia agak 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 kompleks lagi mengenai pembelajaran di sistem transmisi. Mungkin itu Saudara Adi. oke. Sedikit mungkin saya tanya juga. Ini kalau mungkin yang belum paham ya, ini kan terkait pengalaman kerja, pastikan ada tingkat salary di situ. Menurut pengalaman Saudara Agung ini, terutama untuk orang-orang yang bergerak di bidang proteksi ataupun bidang serupa di PLN, eh, benefit yang bisa didapatkan untuk orang-orang yang expert di bidang itu, ini untuk motivasi kepada teman-teman siapa tahu mungkin masih ragu kira-kira ini sistem proteksi bagus tidak dipelajari atau tidak. Kira-kira manfaatnya ini untuk saya di masa depan kira-kira seperti apa? Ini mungkin bisa di-trigger kira-kira Iya, benefit-benefit yang bisa didapatkan. jadi ini pertanyaannya bagus sekali ya Saudara Adi. Jadi kalau benefit-benefit yang kita dapatkan kalau kita sebagai seorang expert atau ahli proteksi, itu pasti kita akan dicari di dunia industri. Karena orang proteksi itu tidak semua paham. Jadi contoh saja ya, kayak di UI Sulutenggo itu, dari sekian banyaknya unit, ada 11 unit, yang belajar proteksi itu cuma satu di UPI Dode. Dan pegawainya cuma terbatas. Kalau di Gorontalo itu cuma saya sendiri, kemudian yang di Manado ada 5 orang, di sistem Palu juga ada 2 orang. Jadi teman-teman juga harus tahu,
sekarang kan di pemerintah ada namanya kolaborasi ya, kolaborasi antara BUMN. Jadi teman-teman yang bekerja di PLN itu bisa pindah ke BUMN lain, kayak misalnya ke Pertamina, ke Telkom atau kemana. Tapi itu eh, terkait pemindahannya itu mutasinya sampai ke pusat. Dan perlu juga teman-teman ketahui bahwa di Pertamina itu dia sudah bermain bermain penjualan listrik. Jadi kalau contoh di Manado itu ada namanya Lahendong, PLTP Lahendong. Jadi dia PLN itu menjual listrik ke Pertamina menjual listrik ke PLN. Nah, kemarin itu saya dengar dia mencari orang yang handal di bagian proteksi, kemudian yang tahu pola pengaturan operasi. Jadi dia itu bisa apa ya? Bisa saja dia pindah karena di Pertamina itu setahu saya ada penerimaan jalur experience ya. Jadi memerlukan pengalaman kerja di salah satu bidang itu ada. Dan ada juga salah satu instruktur di PLN, jadi dia sudah pensiun, tetapi karena ilmunya itu masih dibutuhkan, dia diangkat menjadi salah satu instruktur di Pusdiklat di PLN. Jadi dia mengajar mengenai pola pola proteksi. Jadi saya rasa adik-adik itu tidak perlu takut bahwa ke depan saya mau seperti apa atau mau menjadi apa. Apa yang teman-teman apa ya dalami atau apa yang teman-teman tahu itu dikembangkan skill sama hard kompetisinya sehingga itu bisa digunakan. Karena di orang proteksi pun itu terbatas dan di orang proteksi itu pasti ada kayak contoh kayak saudara Adi kan kerja di DSP Power itu pasti ada orang proteksinya. Kemudian teman-teman yang bekerja di IMIP itu pasti ada orang proteksinya. Kenapa saya katakan ada? Karena kan di situ ada namanya peralatan kelistrikan. Nah itu peralatan kelistrikan itu trafo tenaga itu di samping harganya mahal, kalau sistem koordinasi proteksinya tidak baik, nah itu merusak. Namun jauh lebih besar daripada itu ya adalah itu tadi kalau misalnya terjadi pemadaman, pasti pabrik apa di suatu industri atau perusahaan itu tidak maksimal dalam melaksanakan probisnya karena itu tadi misalnya peralatan rusak akibat sistem proteksi tidak bekerja. Jadi saya rasa kalau adik-adik Ya. mendalami proteksi itu sangat baik Jadi karena di ini ya, iya, apalagi di Sulawesi mungkin ya, untuk tenaga ahli di bidang sistem proteksi itu masih sangat kurang. Terus kita juga mungkin karena perkembangan industri, jadi ya saya pikir ke depannya orang-orang yang paham tentang sistem proteksi ini pasti akan sangat dibutuhkan seperti seperti begitu kayaknya. ya betul saudara Adi itu sangat dibutuhkan sekali. Ya jadi untuk teman-teman, eh, ya coba digali lagi ini ilmunya, supaya teruntuk, tidak untuk mahasiswa juga, untuk teman-teman alumni juga. eh, jadi jangan sampai lelah untuk belajar, karena kami pun juga ini eh, yang bahkan sudah berkecimpung di dunia industri. Kami juga masih terus belajar, apalagi tentang bidang proteksi. Saya pribadi juga ini untuk sistem proteksi ini masih belum terlalu paham, makanya saya eh, minta untuk Saudara Agung ini bawakan dulu tentang sistem proteksi, biar kita bisa sama-sama cari pengalaman sesuai dengan pengalaman yang Saudara Agung. Untuk ini ada juga sudah ada pertanyaan ini dari kolom chat, Gung, dari Muhammad Syahlan angkatan 2011. Kayaknya ini tidak asing kayak ini orang ini. Ya, kayaknya ini mahasiswa terbaik di angkatan 2011 ini salah satu. Kayaknya alumni terbaik ini, mungkin Bu Yuni tahu ini Muhammad Syahlan. Assalamualaikum, saya Muhammad Syahlan 011, mau bertanya bagaimana masalah di sistem GI
andaikan salah satu penyulang di kubikel trip CB-nya, tapi indikasi di penyulang tidak ada. Adanya indikasi malah di relay bus VT. Indikasinya load shedding 1, 2, 3, apa penyebabnya itu? Terima kasih. Kayaknya ini mungkin berdasarkan pengalaman pribadi mungkin Muhammad Syahlan. Jadi ini kalau tidak salah ini Muhammad Salam kerja di ini ya, eh, koordinator Gardu Induk di Bau-Bau kalau tidak salah ya, Saudara Adi. Karena Ya pertanyaannya mungkin, ini, karena mungkin. pertanyaannya itu mengenai proteksi yang ada di Gardu Induk. Jadi memang sering terjadi seperti yang Saudara Sahlan tadi jelaskan. Jadi kalau ketika terjadi suatu penyulang trip dan penyebabnya itu bukan di relay OCR atau FR, namun ada di relay bus VT, nah itu bisa jadi penyebabnya itu ada di busbarnya, busbar dari kubikel. Itu bisa dicek dan indikasinya load shedding, beban shedding 1, 2, 3. Nah, itu tergantung dari indikasi relay yang terpasang. Jadi kalau misalnya kasus seperti yang Saudara Salan sampaikan itu, sebaiknya ketika terjadi gangguan jangan langsung dicoba masuk. Dicoba masuk dalam artian ketika trip, kemudian teman Saudara Salan ini mengecek, dia cek indikasinya, oh aman, ternyata ada indikasi di bus VT-nya itu, relay di bus VT, itu jangan langsung dicoba masuk, dalam artian dicoba masuk diisi tegangan lagi, karena takutnya terjadi anomali di salah satu busbar di kubikel itu, karena sering terjadi seperti itu. Jadi kalau kasus seperti ini, berkaitan tadi yang pertanyaan pertama, ketika terjadi gangguan seperti itu, teman-teman dispatcher itu langsung melaksanakan manuver tegangan. Seperti tadi yang saya jelaskan, jadi dia dimanuver dulu, kemudian tidak ada pelanggan padam, habis itu dilakukanlah pengecekan di busbar VT pada penyulang di kubikel itu. Mungkin seperti itu Saudara Adi, penjelasan singkatnya. Ya, untuk Saudara Syahlan mungkin sudah jelas, mungkin bisa bersuara dulu. Karena Bu Yuni nih minta diaktifkan kameranya. Mungkin Bu Yuni rindu kayak dengan Muhammad Syahlan ini. Masya Allah. Ini Bu Muhammad Syahlan malu-malu kayaknya. Iya, kenapa kan malu-malu? Belum lulus kuliahnya itu Bu sama kita. Bu Yuni, siapa tahu ada pertanyaan Bu langsung. Kalau saya tidak bertanya, saya mau reuni saja. Oh, siap. Nanti diatur Bu. Mungkin ini Saudara Adi ada pertanyaan di kolom chat yang terlewat. Oh iya, saya sudah terhapus soalnya. Oh iya, ini saya Kalau bisa tolong bacakan Diana ya. saja. Ya. Jadi Assalamualaikum, selamat malam. Saya Baida, salah satu alumni angkatan 2015. Izin bertanya Bang, dalam hal pemeliharaan relay, misalkan di standar pabrikan sudah ada ini waktu penggunaan dari relay tersebut, misalkan 2 tahun. Penggunaan masih bisa digunakan karena adanya pemeliharaan berkala atau sudah tidak bisa lagi digunakan. Oh, jadi Saudara Baida ini bertanya, jika ada relay penggunaannya sudah lebih dari 2 tahun, kemudian dilakukan pemeliharaan secara berkala, apakah relay tersebut masih bisa digunakan? Jadi jawabannya itu kembali lagi ke tadi yang standar SPLN itu kan ada parameter pengujiannya, pemeliharaannya. Jadi dia relay itu harus bekerja di bawah 100 milisecond. Jadi kalau dia masih masuk di bawah range 100 milisecond itu relaynya masih bagus. Karena pengalaman pribadi juga saya, kami juga masih ada relay yang beroperasi di atas 5 tahun dan masih bekerja secara optimal. Jadi pada dasarnya itu kalau kita rutin melakukan pemeliharaan, kemudian pengecekan, pasti umur dari peralatan itu sangat butuh waktu yang lama untuk mengalami kerusakan.
sebaliknya juga. Ada juga pernah kejadian relay pabrikan baru datang 6 bulan kami pasang, nah itu terjadi anomali dia tidak bisa trip. Nah itu kita kembalikan ke pabrikan. Dia langsung melakukan penggantian. Mungkin itu Saudara Baida kalau masih monitor Zoom ini. Oke, untuk Saudara Baida, kalau masih bergabung Di mungkin. kopi Kabaida, di kopi. Di kopi bang, di kopi, di kopi. Jadi Baida ini di Morowal, di apa? Moros ya Baida? Sekarang? Moro sih bang, moro sih. Oh iya, iya. Mantap. Saya dengar itu di Morosi masih sering pemadaman ya, Saudara Baida. Kalau untuk pemadaman bang, eh, mengikuti anu dia kayaknya masih apa di UP3 masuk wilayah UP3 Kendari untuk dari pabrikan sendiri yang di sana. Kebetulan kan saya kerja di bagian pembangkit di sana. Tidak suplai ke masyarakat dia. Masih ke dari UP3 Kendari kayaknya untuk masalah listriknya. Kalau pemadaman masih juga. Oh iya, terima kasih infonya. Jadi kalau di sana kan apa ya masuk. Oh sorry, Morosi ini ya, PD ini ya daerah situ ya. Iya bang, masuk Oh ya anu dia betul. Tawe. Kalau yang kita maksud mungkin bang di Ya Morowali. Morowali, sorry. Soalnya ada pernah letting juga di sana namanya Tio, itu sering bertanya mengenai pemadaman, kemudian penyambungan baru. Jadi memang di sana itu terjadi defisit daya, sedang diupayakan dilakukan pembangunan transmisi dari GI Tentena kalau tidak salah, GI Tentena. Jadi dia sudah masuk di Tentena, perbatasan antara Morowali Utara dengan Poso, Kabupaten Poso. Kalau saya lihat di roadmap-nya itu 4 tahun lagi ya, kalau tidak ada kendala, jalan transmisinya sudah sampai dengan di sistem bungku. Ya. Ini ada lagi dari dosen kita, Pak Sabudin, bertanya di kolom chat. Untuk koordinasi relay di sistem 20 KV, apakah penggunaan software, misalnya etap, diperlukan? Ya, jadi Pak Sahabudin, jadi masih diperlukan Pak untuk penggunaan software etap terkait apa evaluasinya atau pengujiannya. Tapi teman-teman, kalau kami yang sering kami lakukan itu gunakan eh, apa ada namanya Silent. Jadi pernah kami di training, teman-teman dari PLN di training menggunakan Silent. Dan ada juga inovasi dari teman-teman PLN pusat, itu dia hanya menggunakan rumus Excel. Jadi kita hanya tinggal memasukkan data saja, angkanya, kemudian kita enter, dia langsung muncul semua. Tetapi kalau untuk melakukan setting relay, itu menggunakan dari pabrikan. Berarti untuk penggunaan etap tetap masih diperlukan juga untuk misalnya simulasi, setting proteksi, dan sebagainya. Jadi kalau yang etap ini sebenarnya bisa digunakan, tetapi kalau kami di PLN itu sudah jarang. Karena yang etap ini biasanya kami melakukan simulasi terkait ini, apa peramalan beban, kemudian drop tegangan, kemudian apa ya panjang jaringan, berapa kms, jatuh tegangannya berapa, lebih ke ini ke teman-teman perencanaan yang melakukan pengoperasian software etap ini. Perhitungan Jadi drop contact. ya, jadi untuk ini, untuk teman-teman mahasiswa juga dan juga alumni, memang software engineering ini penting juga untuk kita pelajari. Apalagi teman-teman yang masih kuliah ini, kayaknya wajib untuk bisa belajar software engineering. Salah satunya etap paling sering didapatkan. Ya,
Iya, betul sekali itu Saudara Adi. Jadi dulu waktu zaman kita kuliah kan, Iya, kita kan sering disuruh install etap di laptop, teman-teman malas. iya, Jadi cuma sama. satu Saya dua juga orang, dulu begitu. satu dua Karena orang saja yang karena setting. belum ada bayangan ini mau dibikin apa, Ya, mau dibikin apa ini. Ternyata setelah kita keluar, oh ternyata gunanya untuk simulasi ini, ternyata untuk ini. Ya, begitulah. Jadi iya, eh, belajar dari pengalaman kita, mungkin teman-teman ini adik-adik mahasiswa bisa ini lebih intens lagi belajar mengenai software engineering ini. iya. Jadi waktu dulu itu saya awal-awal di PLN, kami kan dikasih tugas, coba kau hitung ini drop tegangannya di penyulang ini menggunakan software etap. Itu teman-teman yang yang dari Jawa itu sudah familiar menggunakan. Maka kalau saya ini masih cari software dulu karena itu tadi waktu kuliah apa yang disampaikan oleh dosen, Bapak Ibu dosen, kita tidak menjalankan, akhirnya kita telat. Ya, ya, ya. Jadi begitu ya. Pedis Iya, memang kalau belajarnya nanti sudah bekerja. Ya, jadi untuk Pak Sabudin begitu mungkin Pak jawaban dari Saudara Agung. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak atau mau ditambahkan lagi Pak? Oh iya, terima kasih materi. Iya, Ya, saya mau tanyakan sedikit Pak materi. iya Pak Sabudin. Kalau selama pengalaman jadi ini ya, engineer di bidang proteksi ya. Kalau penentuan nilai tahanan gangguannya itu untuk gangguan satu fase ke tanah itu yang biasa digunakan berapa ohm itu Pak? Iya, jadi kalau di sistem Sulawesi itu Pak, dia menggunakan sistem 40 ohm. Jadi kalau 40 ohm itu dia arus ke tanahnya itu dia batasi sekitar 288 ampere, Pak. Itu yang di sistem Sulawesi gunakan untuk saat ini, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Sabudin. oke. Ini ada lagi dari Muhammad Syalan. Pada penyulang ada namanya switch auto reclose. Apa itu auto reclose? Mungkin bisa Ya. dibantu jelaskan. Jadi di relay itu ada kan yang namanya seperti pertanyaan Saudara Salan ini sistem auto reclose. Jadi ketika prinsip kerjanya seperti begini teman-teman. Jadi ketika di satu penyulang mengalami gangguan, contoh OCR, kemudian relay merasakan dia open. Nah, di relay itu kita bisa setting selama 30 detik, relay ini bisa memerintahkan CB untuk trip. Nah, itu yang namanya auto reclose tanpa kita perintah. Jadi ketika dia merasakan gangguan, dia open. Tanpa kita perintah, dia close sendiri. Apa saya bilang? Boy. Jadi Kurang bagaimana lebih. Muhammad Syalan sudah terjawab? Dan biasanya itu Saudara Sahlan, biasanya itu dia di setting kurang lebih 30 detik untuk dia. Jadi ketika ada gangguan, dia CB trip, selama 30 detik dia menunggu, setelah itu dia close kembali. Ya, untuk Saudara Syalan sudah jelas, Bro. Mana Saudara Syalan ini? Habis dia bertanya udah tidur Mi mungkin. Kayak lagi gendong anaknya kayak Bu. Sudah tua, sudah tua misalnya. Ya, jadi seperti itu. Satu lagi Pak. Silakan Pak, silakan. Biar banyak Pak, Ya, nggak apa-apa. Pak Muhammad Satria. Ya Pak. Selama ini kalau koordinasi relay ini incoming, outgoing, dan red closer gitu ya. Ya Pak. Yang paling itu berapa red closer yang biasanya itu? 1, 2 yang paling panjang begitu. Oh iya Pak.
Jadi kalau di satu penyulang itu biasanya sistem proteksinya itu kita batasi minimal 1, maksimal 4 Pak. Jadi ada 4 sistem proteksi. Jadi ada yang terpasang kalau di GI kan itu Pak ada incoming ya Pak. Kemudian dibagi dengan ada lagi namanya outgoing. Setelah itu ada relay di GH, gardu induk. Kemudian ada yang terakhir namanya recloser Pak. Iya. Jadi dari sisi incoming sampai dengan recloser itu koordinasi waktunya itu disesuaikan Pak. Dari mulai terkecil sampai terbesar. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi Saja ada ada 4. kayak 2 recloser lagi tambahan, tidak ada ya? Hanya cukup 1 recloser saja begitu. Bisa Yang juga 2 Pak. kondisi di lapangan begitu. Oh, ada dia 2. Oh iya. Ada Pak. Baik Pak, baik. Ada ini Pak, contoh SLD kalau Bapak bisa lihat Pak. Nah ini. Ini Pak ada yang ini Pak, ada gay anggrek, ada penyulang namanya AG3. Jadi dia itu ada section proteksi recloser monano, kemudian ada lagi terpasang di recloser mandiri Pak. Jadi tergantung kebutuhan sistem saja Pak, maunya seperti apa. Karena kalau kita pasang recloser kan nilai investasinya kecil Pak, dibanding kalau kita membangun GH. Itu memerlukan nilai investasi yang besar, Oh sedangkan iya, iya. kalau beban penyulangnya juga kecil, lambat Pak perputaran investasinya. Kurang lebih seperti itu Pak. Tidak ada jarak standar tertentu gitu ya? Antara satu recloser dan recloser yang lain itu enggak? Ada enggak jarak-jarak standar begitu? Soalnya dia dipasang 2 itu jika begini hanya 1 cukup begini begitu panjangnya saluran begitu. Iya Pak, jadi kalau antara proteksi 1 dengan yang kedua itu Pak, kan minimal sekitar di atas 11 kms Pak. Jadi misal di recloser Monano ini terpasang 1, jadi 11 kilo dari Monano itu ada terpasang lagi recloser puncak mandiri Pak. Namun kalau Itu tinggal anu ya, maksudnya seni dari engineer-nya atau memang ada regulasinya seperti itu? kalau dulu Pak sebenarnya bukan ada regulasinya sih Pak, cuman seiring perkembangan ini Pak, dengan kondisi beban yang sangat besar, tujuannya kan lebih mengamankan pelanggan Pak. Jadi kalau misalnya di ujung jaringan itu banyak gangguan, kita pasang recloser di ujung, jadi kita hilangkan beban 7 ampere dan kita selamatkan beban di atas 100 ampere Pak. Oh iya, oke. Makasih Pak, makasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Oke, kita berlanjut. Ini ada dari saudara Ahmad Munawir S ingin bertanya. Mungkin silakan kalau ingin bertanya langsung. Oke, terima kasih Pak Samsul izin eh, mengambil bagian bertanya. Siap Kanda, gas saja. Pertama, salam hormat buat Bapak Ibu dosen, Pak Sahabudin, Ibu Yuni, Ibu Tari, Pak, sama-sama. rekan-rekan mahasiswa dan senior alumni Teknik Elektro. Diskusi malam ini menarik. Kenapa? Satu lagi Munawir. Ada Pak Siap, Kajur Elektro itu. Oh, Nazirin. siap. Pak Nazirin, Pak. Minta maaf, terlewat. Salam hormat buat Bapak Ibu dosen semua. Bicara sistem proteksi, saya sedikit flashback ke skripsi saya di tahun 2013, tepatnya bimbingannya Pak Sahabudin. Jadi membahas sistem proteksi itu kayaknya tidak ada habisnya karena perkembangan
ini akan sinkron dengan perkembangan teknologi yang akan diaplikasikan di sistem ketenaga listrikan. Saya fokusnya di mahasiswa. Kajian tentang sistem proteksi ini akan terus berkembang dan para engineer itu dituntut untuk terus melakukan analisa. Satu poin tadi yang saya tangkap dari Pak pemateri, Pak Muhammad Satria Agung, saya fokusnya di relay proteksi yang ada di gardu induk maupun di gardu hubung. Yang saya ingat, Schneider punya fasilitas itu Pak, Schneider Pak ya, relay proteksi itu. Kayaknya Ya, dihubungkan betul. dengan PC untuk pengambilan data. Ada bagian tertentu dalam pengambilan data itu jumlah data yang ditarik dari SEPAM ya Pak ya, kalau Schneider tidak salah. Jumlah data Ya. yang ditarik dari SEPAM itu jumlahnya besar. Kalau dari PLN sendiri, data yang ditarik itu dimanfaatkan untuk apa Pak? Saya bisa mendapatkan informasi data yang ditarik dari SEPAM itu, apakah ada analisa tersendiri untuk menilai karakteristik dari performa ketenaga listrikan. Menjurusnya ke ini sebenarnya Pak, ke big data. Apakah cuma tumpukan data dari relay tersebut atau apakah ada electrical engineer yang mengkaji rekaman rekor data di SEPAM itu? Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaan saya Pak. Cukup mungkin Pak. Saudara Adi, saya langsung jawab. Oke, silakan. Oke, siap. Jadi, ya, jadi yang tadi dijelaskan oleh Bang Ahmad itu Ahmad Munawir. Jadi memang di Schneider itu ada relay SEPAM ya. Ada S20, kemudian ada S22 dan S21 kalau tidak salah. Itu perbedaannya macam-macam. Jadi ada yang bisa dengan relay, kita men-setting relay tegangan, kita juga bisa men-setting relay waveformnya dari frekuensi relay. Jadi kalau terkait pengambilan data dari relay itu, jadi tujuan pertama itu biasanya kita gunakan terkait evaluasi. Kalau terjadi anomali di relay atau peralatan proteksi, itu yang pertama. Jadi ketika kita menarik data itu kan ada namanya arus gangguan ya. Arus gangguan itu ada fasa R sekian, fasa S sekian, fasa T sekian, dan ada juga fasa netralnya. Jadi itu lebih ke evaluasi. Kemudian yang kedua, terkait tadi mengenai pemeliharaan. Jadi kalau misal tolak ukur kita untuk mengukur bahwa relay ini masih berfungsi dengan baik, itu kita ambil juga datanya dari arus gangguan dari situ. Jadi ketika kita lakukan pemeliharaan, kita tarik datanya arus gangguannya. Jadi misalnya saya uji nih, fasa RST, arus trip dengan arus gangguan misal 100 rata, RST 100, R100, S dan T-nya 100. Nah, si relay bekerja trip sesuai arus gangguannya kita lihat, oh iya benar 100, RST-nya rata. Nah, namun kalau terjadi ketidaksesuaian data antara yang kita uji dengan indikasi yang terbaca di relay setelah kita tarik, nah itu kita akan lakukan pengecekan lebih lanjut lagi. Nah, misal saja bisa jadi kan CT-nya bermasalah atau ada perangkat lain yang bermasalah. Jadi kurang lebih seperti itu Bang. Jadi terkait data itu kita gunakan di dua. Yang pertama terkait evaluasi jika terjadi proteksi tembus atau gangguan, dan yang ketiga terkait pemeliharaan untuk mengukur tolak ukur dari sampai mana ini relaynya itu bekerja. Apakah masih dia bekerja di range dan standar dari pabrikan atau seperti apa. Dan jika kalau sudah tidak,
uh, kami akan lakukan penggantian. Namun kalau relay S20 ini yang versi CPAM itu sudah perlahan-pelan itu kami sudah ganti Bang. Jadi kalau di sistem Gorontalo itu sudah tidak ada yang terpasang. Di Manado juga sudah tidak ada, tinggal di pulau-pulau. Pertanyaannya kenapa tidak ada? Karena Schneider itu sudah mengeluarkan seri terbaru, namanya Mikom. Jadi dia seri P, yang tadinya seri S, sekarang sudah seri P. Jadi ada P123, ada P127, kemudian ada P142. Tergantung dari kebutuhan apa yang kita mau gunakan. Mungkin itu jawaban dari Bang Ahmad Nawir. Oke, Bang Muhammad Triagung, terima kasih atas jawabannya. Jadi poin di sini adalah saya cuma mau mencoba istilahnya Pak Ketua tadi apa ya, men-trigger ya adik-adik mahasiswa. Iya kan. Ternyata sistem ketenaga listrikan ini menghasilkan beberapa produk disiplin ilmu, bahkan diintegrasikan ke disiplin ilmu yang lain. Salah satunya adalah sistem informasi yang erat kaitannya dengan penggunaan teknologi, dalam hal ini adalah sistem pengolahan data. Jadi saya pernah dapat sebuah jurnal, saya coba mengulas kembali ke masa-masa mahasiswa. Jadi semakin besarnya kompleksitas dari sistem tenaga listrik itu, semakin besar pula data-data parameter yang terrekord dari relay dari berbagai merek yang disebutkan tadi. Jadi engineer sistem tenaga listrik itu perlu melek tentang big data. Bagaimana teknik menganalisa sebuah data yang diperoleh dari record parameter peralatan. Jadi pengetahuan dan skill big data analitik ini secara langsung berpengaruh terhadap diagnosis dan keputusan yang diambil oleh seorang engineer. Jadi kayaknya saya coba mengulas apakah ada mahasiswa yang tertarik mencoba menganalisa data-data yang terrekod dari parameter jaringan. Itu saja sih yang saya coba sampaikan. Iya kan, semoga bisa menjadi trigger ini untuk teman-teman mahasiswa dan juga tentunya teman-teman alumni supaya bisa terus belajar. Apalagi mengenai sistem proteksi ini ilmunya sangat langka dan mahal dan juga manfaatnya sangat besar untuk kita. Ya, jadi seperti itu tadi tambahan dari Kanda Munawir terkait sistem proteksi. Kita kembali lagi ke pemateri kita, Saudara Muhammad Satriagung. Untuk teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang masih ingin bertanya terkait. Mungkin ini Saudara Adi, Ya. sambil menunggu teman-teman mau mempersiapkan pertanyaan, saya juga menjelaskan sedikit ya. Jadi buat adik-adik mahasiswa yang ingin berkarir di PLN, kalau boleh persiapkan dirinya dari sejak di bangku. Ini yang penting yang memang akan saya tanyakan ya, ini siapa tahu ada adik-adik yang ingin tertarik, ya mungkin bisa dikasih tips dan triknya. Iya, jadi sedikit jangan sampai nanti kita terlewat di akhir Zoom ini kan. Jadi sedikit saya sampaikan itu dipersiapkan dari bangku kuliah, mulai dari belajar. Saya rasa kalau dari belajar, proses pembelajaran teman-teman itu bisa menangkap. Apalagi kan Bapak Ibu dosen itu sudah memberikan ilmu, tinggal adik-adik saja mengolah seperti apa. Namun terlepas dari itu, memang di PLN sendiri itu kan terkait namanya asuransi kesehatan itu ditanggung full. Dan biasanya itu di setiap tes kesehatan itu sangat detail dan sangat rinci dia untuk pola kesehatan. Jadi teman-teman itu, adik-adik itu harus menjaga mulai dari pola makan, kemudian istirahat. Apalagi kan zaman sekarang ini kan makanan itu banyak yang junk food ya.
Jadi teman-teman adik-adik itu harus mempersiapkan itu. Kemudian kalau boleh itu ya kopinya dikurangi, kemudian rokok juga harus dikurangi teman-teman. Karena pengalaman waktu saya tes kesehatan itu memang semua, mulai dari ronsen, pemeriksaan darah, urin, sampai feses juga ada. Itu semua dinilai. Jadi waktu saya tes kesehatan itu, kalau tidak salah itu tinggal 40 orang. Setelah tes tinggal 10. Jadi 30 orang itu yang dijatuhkan. Coba bisa bayangkan teman-teman, bagaimana mengenai tes kesehatan itu sangat sangat diperhatikan sekali karena memang PLN itu yang namanya kesehatan dia dia menjamin atau menanggung full apabila teman-teman mengalami sakit pada saat sudah bekerja di PLN. Itu yang paling dia hindari. Terus terkait ini bahasa Inggris itu harus lebih ditingkatkan lagi karena waktu zaman saya tes kan itu bahasa Inggris tidak begitu ini ya. Karena tesnya itu hanya tes akademik dan bahasa Inggris digabung. Nah, kalau nggak salah itu yang sekarang itu digabung juga, tapi tingkatannya itu lebih tinggi. Jangan sampai teman-teman jatuh di situ juga. Yang terakhir itu wawancara. Jadi kalau dalam wawancara itu ya sampaikan saja apa yang sebenarnya dan jangan ini kalau dalam wawancara itu kalau misalnya mau berbohong ya berbohong yang jujur, bukan paham ya teman-teman ya, berbohong yang jujur, bukan yang berbohong tapi ekspresi muka kita itu menyatakan bahwa kita berbohong karena pada saat kita diwawancara itu ada dua, ada penanya, terus ada psiko. Nah, si psiko itu akan melihat terus muka kita. Apakah ini orang betul yang disampaikan atau tidak? Kan dia bisa membaca karena dia ahli di bidang itu. Jadi contohnya seperti ini. Bagaimana Contohnya itu Kanda? Jadi ini mungkin teman-teman yang suka mau Winto mungkin kayak tidak akan lolos kayaknya. Iya, masalahnya Winto itu beredar terus sepanjang masa. Jadi contohnya begini ya. Saya dulu ditanya kalau tidak salah itu kalau saya ditanya begini. Pernah buat SIM? Pernah. Cara buatnya bagaimana? Nah, kalau secara pribadi saya menggunakan calo kan, biar cepat. Tapi pada saat saya menjawab pertanyaan dari penanya, saya jawab, saya mengikuti sesuai prosedur yang berlaku di Satlantas. Contoh, saya mengisi formulir. Kemudian mengikuti tes lalu lintas secara virtual. Kemudian kalau saya dinyatakan lolos, saya lanjut ke tes rambu-rambu. Kalau saya dinyatakan lolos, saya langsung difoto dan SIM keluar. Contohnya seperti itu. Jadi itu namanya berbohong tapi jujur. Mungkin adik-adik sudah menangkap ya? Ya. Itu salah satu contoh saja. Jadi itu ya karena begini, karena kalau kita ketahuan bohong otomatis kita tidak lulus. Percaya dan saya. Iya. Itu Oke, salah mungkin satu. kita lanjut dulu ke pertanyaan. Ada yang ingin bertanya dari saudara Fardiansa Paosing ingin bertanya. Silakan diaktifkan ininya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, Yang silakan. terhormat Kayut Teknik Elektro, Bapak Ibu dosen, semoga sehat. Pak Sabuding salah satu juga pembimbing 2 dalam skripsi saya. Saya alumni tahun 2013. Kalau saya sebut angkatan terlalu tua. Ngeri Kanda. Siap Kanda. Saya mau bertanya yang pertama di ini terkait proteksi tadi kan salah satunya itu sistem DC, direct current. Ya, ini terkadang kan diabaikan, padahal ini sangat penting kan bagi sistem proteksi sistem DC.
Yang pertama itu biasanya terkait dengan recloser. Di recloser itu dia kan tadi sensingnya kan hubung singkat. Kemudian dia untuk bisa open, apakah dia menggunakan sistem elektronik atau sistem hidrolik? Kalau di gardu induk atau gardu hubung jelas yang sistem DC yang ke untuk open close itu kan biasanya menggunakan sistem DC kan, biasanya terus 20 volt. Nah, kalau di recloser sendiri dia untuk open atau reclose kembali itu dia menggunakan sistem seperti apa? Apakah menggunakan sistem DC juga? Itu Pak Bro. Sementara yang pertama. Maksudnya di jaringan. Oke Bang, jadi terkait pertanyaan tadi, jadi memang benar yang disampaikan bahwa kalau di GI dan di GH kan menggunakan sistem suplainya DC. Sedangkan yang di recloser itu sama Bang, dia menggunakan DC. Jadi kenapa digunakan DC? Karena DC itu kan tegangannya itu lebih stabil daripada AC. Makanya teman-teman pabrikan juga itu men-trigger suplainya itu menggunakan DC. Karena dia tegangannya lebih stabil dibandingkan dengan AC. Namun kalau di recloser itu ada backup. Jadi kalau misalnya DC-nya itu baterai kan, dia ada baterai. Biasanya tegangannya itu ada yang 110 VDC, ada yang 24 VDC juga. Tapi yang di recloser itu menggunakan rata-rata 24 VDC. Jadi kalau misalnya si baterai atau tegangan DC-nya drop, itu ada backupnya Bang. Dia menggunakan AC. Jadi dia di dalam panelnya itu ada semacam rectifier ya, peralatan rectifier, dia mengubah dari tegangan AC ke DC. Jadi ketika kita open atau close, nanti dia memberitakan untuk PMT recloser-nya itu open atau close. Oke. Berarti kalau input power langsung ambil dari 20 kV ke situ. Ya, Kemudian jadi diturunkan ya betul Bang. Jadi di recloser itu ada PT ya, potensial transformator. Jadi dia dari PT dia turunkan dari 20 kV ke tegangan 220. Seperti itu Bang. Oke, itu saya mau tahu saja sebenarnya karena saya nggak pernah lihat juga recloser ini. Kebetulan skripsi saya ini yang dibimbing sama Pak Sabudin itu proteksi TM juga sebenarnya perkara di GU Puas ya. Ya namanya Oh iya. kita kan pilih mungkin karena terbatas kan. Saya nggak tahu apakah di laboratorium sekarang itu sudah ada proteksi untuk menjadi bahan ajar atau enggak. Kesulitan kita kan sebagai mahasiswa kan di situ. Kita selalu menganalisa bahwa kita tidak tahu barangnya. Iya. Kayaknya itu. Sampai lulus kan. Curhat ini. Curhat Kak Anda? Iya, memang curhat sebenarnya ini karena terus terang saja. Makanya tadi Pak di presentasi saya itu saya tampilkan lebih banyak gambar daripada teori supaya adik-adik itu lebih banyak melihat bahwa oh ini seperti ini kubikel seperti ini. Biar nanti ketika dia kerja praktek sudah ada gambaran juga buat adik-adik. Sama ini sistem proteksi. Memang tidak banyak orang yang paham sistem proteksi. Tapi banyak yang mau duitnya bayarannya. Kalau mau jadi ahli proteksi yang belajar dulu lah, kasih tuntaskan itu sistem kontrol. Minimalkan itu. Nah, kalau tidak paham juga sistem kontrol di dunia kerja juga bingung juga. Betul itu, memang kita di Sulawesi, ini saya sering-sering saja ya setelah pertanyaan tadi. Memang betul kata kita Pak Agung, orang Jawa dengan kita Sulawesi, mereka itu tuntas basic teorinya. Sementara kita di Sulawesi, ini memang itu kemampuan kita untuk membaca itu kurang. Nah itu masalahnya. Sehingga kita tertinggal tuh dari orang-orang di sana. Mereka sudah paham. Waktu masih kuliah juga, saya pernah saya praktek di Semarang, kemudian masuk SMK 7 Semarang juga. Mereka ditanya tentang PLC, mereka ngerti. Pas kita yang ditanya mahasiswa tentang PLC, bengong kita. Nggak tahu. Makanya aku bilang, kalau orang mau ahli profesi, yang minimal ya tuntaskan dulu itu sistem pengontrolan.
Oke, mungkin itu terima kasih atas ini gambarannya. Karena kalau sistem DC di Gardu itu di Gardu Melihat, semuanya kan hampir persis sama. Ada rectifier kan, kemudian ada baterai juga sebagai backup kalau gagal. Cuma di recloser ini saya agak masih kurang karena belum lihat apa namanya, belum lihat alat Lihat ukur. langsung. Oke, Iya. terima Siap kasih Bang, Pak Agung. sama-sama. Mas Ari, terima kasih atas kesempatannya. Terima Siap Bang. kasih Kanda, Bang. Bang Pardi. Sudah lama tidak jumpa ini Kanda. Oh iya, ini ada di Kurnia, Kurnia di sini. Oh, Kurnia di baru juga di Kanda. Ada di Kurnia. Kayaknya di situ terus itu. Dan pindah-pindah kapan? Tapi keunggulannya juga kita tuntas di Winto. Hah? Ayo saya nak mengerti soal itu. Saya lebih, apa namanya, lebih ke teknis. Nonton berita lagi. Anies atau Prabowo? Iya. Oke, Siap. lagi. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kanda. Oke, jadi memang ya kalau untuk bidang proteksi ini kita di Sulawesi masih minim sekali, apalagi untuk pengalaman pembelajaran saat mahasiswa sangat ini masih tidak maksimal. Jadi ini tantangan juga nih untuk teman-teman mahasiswa maupun teman-teman alumni ya. Kalau misalnya memang mau memperdalam ilmu di bidang proteksi, memang harus ada effort dari diri sendiri, tidak bisa menunggu dari kampus kasih materi terus kita pelajari. Memang harus ada usaha individu. Karena ya begitulah. Karena materinya yang didapatkan tidak hanya di kampus, lebih banyak di luar kalau mungkin sistem proteksi, karena banyak peralatan yang tidak ada di kampus namun ada di dunia industri seperti yang digambarkan tadi sama Saudara Agung. Dan ilmunya juga untuk sistem proteksi ya kalau kita sudah jadi ahli ya sangat mahal. Saya waktu ini pengalaman waktu lanjut S2 di ITS ya terasa sekali juga masalah proteksi. Saat ada kuliah yang berhubungan dengan bidang proteksi dan mahasiswa S1-nya itu asalnya dari Jawa, dari ITS, ya mereka memang sudah tuntas seperti yang dibilang tadi Bang Pardi. Sudah tuntas masalah teori, masalah prakteknya, masalah proteksi. Sedangkan kita yang dari Sulawesi ya tertinggal sekali. Jadi itu mungkin yang harus kita bisa benahi supaya kita juga bisa ini berkembang. Apalagi kita sekarang era industri di Sulawesi ini semakin berkembang sekali. Sayang kalau tidak bisa kita manfaatkan momennya. Betul. Setuju sekali. Ya, kita lihat dulu untuk kolom chat. Kayaknya ini sudah makin larut, tapi kita tuntaskan dulu kolom chatnya ini. Ini ada dari Geira. Oh, ternyata Geira 150 Cafe. Wih, Makasih banyak atas materinya masalah sistem proteksi 20 Cafe. Jauh daerah ini. Daerah dalam sekali makna istilah. Penjelasan dulu Bang masalah TCS. Ini ada yang bantu jawab terkait TCS, Trip Circuit Supervisi. Ya, mungkin bisa dibantu jawab mungkin dari Saudara Agung terkait TCS. Ini sudah dibantu juga jawab dari Saudara Tri di kolom komentar. Mungkin bisa ditambahkan saja. ya jadi yang disampaikan Saudara Tri ini sudah benar ini. Pertanyaan dari Geira kayaknya ini letting kita nih, siapa namanya? Tando. Safarudin. Safarudin. Jadi kalau saya lihat story WA-nya itu Instagram itu tentang kubikel, kemudian trafo distribusi ya, trafo tenaga. Kayaknya bertanya menguji mungkin ini. Ya, jadi benar yang disampaikan Saudara Tri ini. Jadi dia itu memonitor kesiapan dari tripping coil di PMT. Jadi di kubikel itu kan ada PMT atau CB. Nah, penggerak dia itu ada namanya tripping coil. Di coil itu ada coil open dan coil close. Jadi ketika kita memerintahkan untuk open, nah coil open akan bekerja untuk memerintah kubikel untuk open.
Sebaliknya, kalau kita memerintahkan kubikel untuk close, maka coil close itu akan memerintahkan kubikel untuk close. Nah, kurang lebih seperti itu pertanyaannya dari saudara Saparudin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Al Kausar. Izin bertanya, kira-kira apa masukan dari Bang Satria untuk contoh kasus paling sederhana mengenai sistem proteksi? Contoh kasus untuk dijadikan training mandiri pada sistem aplikasi ETAP mungkin maksudnya ini. Karena kalau mau coba ikuti contoh kasus yang sudah diterangkan itu kayaknya agak jauh atau tinggi sekali ilmunya. Jadi izin tanya yang sederhana saja Bang mengenai sistem proteksi. Jadi mungkin minta disederhanakan ini penjelasannya ya terkait sistem ini. proteksi. Aduh, sorry. Jadi mungkin ini pertanyaannya minta kira-kira penjelasan sederhana ini di sistem proteksi yang bisa digunakan melalui aplikasi ETAP itu seperti apa saja kayaknya ya pertanyaannya. Sebenarnya ini yang contoh gambar 2 ini itu sudah tampil ya ini Saudara Adi? Ya, tampil. Nah, jadi sebenarnya contoh yang gambar 2 itu adalah contoh dasar sebenarnya. Iya, betul. Ya, salah satu contoh dasar. Jadi kalau adik-adik ingin melakukan simulasi di ETAP, ini kan ada 3 proteksi ya. Ada di GI, kemudian ada di GH, dan ada di recloser. Coba saja dulu dari GI sampai ke satu sistem proteksi di GI saja. Jadi nanti dimasukkan nilai settingnya berapa, kemudian arus gangguannya berapa. Jadi memang untuk belajar proteksi ini agak sedikit rumit. Dan kalau kita belajar pun secara otodidak mungkin agak sedikit susah tanpa ada pengarahan dari orang-orang yang tahu dasar-dasar proteksi. Jadi harapannya dengan ada pengenalan sharing session ini, adik-adik sudah ada gambaran itu mengenai melakukan simulasi menggunakan etap terkait sistem proteksi itu. Jadi kalau jadi kurang lebih seperti itu jawaban saya. Yang saya terangkan di gambar 2 ini sudah sangat sangat mendasar. Sederhana. Ya, sangat sederhana. Jadi teman-teman tinggal memahami saja bahwa proteksi itu seperti apa ya, seperti ini. Cuman terkait settingnya itu, kan di etap juga itu kan ada kita masukkan ya. Kayak nilai setting OCR, kemudian nilai setting EFR-nya. Makanya tadi ada saya jelaskan di sini. Di tabel ini. Ya, sebenarnya lebih sederhana yang sempat yang Excel itu, Gung. Daripada menentukan setting proteksi di etap. Itu sebenarnya bagus di sharing kayaknya ke teman-teman. Kalau misalnya ada yang minat tentang ilmu proteksi. Saya coba cari dulu ya. Ya, tapi nantilah mungkin kalau teman-teman bisa menghubungi ini alumni, bisa saya juga kalau misalnya ada yang ingin minta, nanti saya bantu komunikasiin ke Agung. Iya, jadi kayaknya saya minat itu, Bang. Jadi yang dulu saya share ke saudara Adi itu salah satu inovasi dari pegawai organik, pegawai PLN. Dia sekarang sudah jadi VP, Vice President. Jadi dia itu memang orangnya sangat expert di bidang proteksi, membuat analisa atau simulasi proteksi menggunakan Excel. Jadi kita tinggal kasih masuk saja angkanya apa, kemudian trafonya berapa kV, trafo tenaganya berapa kV, panjang jaringannya berapa kms. Jadi tidak susah, tetapi kalau untuk adik-adik mahasiswa sebelum ke situ sebaiknya paham dulu teorinya. Jadi kalau kita sudah paham teori, kita mau menggunakan software apapun, kalau kita sudah tahu dasarnya, saya rasa tidak ada masalah itu.
adik-adik bisa belajar. Karena penyampaian juga sedikit untuk Saudara Adi bahwa di proteksi ini kan kalau 20 kV itu sangat sangat sederhana sekali untuk sistem proteksinya dibandingkan dengan proteksi yang ada di transmisi atau di pembangkitan. Itu lebih banyak lagi. Contoh kecilnya saja yang kayak di trafo ya, trafo tenaga. Kalau di GI kan terutama tadi pertanyaan dari Saudara Safarudin ini, kemudian letting tree, mereka kan sudah biasa melihat trafo tenaga. Itu kan ada beberapa pengaman di situ, ada pengaman OCR, ada pengaman EFR, kemudian ada namanya relay SBF, standby earth fall, kemudian ada namanya relay diferensial, dan ada lagi relay distance, relay jarak di jarum transmisi. Itu sangat banyak teman-teman. Dan memang konsen saya itu hanya di sisi 20 kV, namun yang transmisi saya ada sedikit tahu, tapi tidak mendalami karena terus terang saya juga tidak pernah melakukan pemeliharaan di peralatan di transmisi karena ada juga bagiannya sendiri. Jadi seperti itu ya. Untuk penjelasan mengenai sistem proteksi secara sederhana dan misalnya teman-teman yang ingin belajar, memang bagusnya itu pelajari dulu fundamentalnya atau teori-teori dasarnya, bagaimana pola operasinya sistem distribusi, biar kita bisa paham untuk cara-cara melakukan sistem proteksi pada sistem tersebut. Coba kita lihat dulu kolom. Ini dari, oh sudah tidak ada ternyata. Oke, kayaknya sudah ini, karena mungkin waktu sudah larut malam juga, ini sudah berjalan beberapa jam kegiatan ini. Mungkin akan kita tutup kegiatan ini. Tapi sebelum itu saya sampaikan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah sempat meramaikan kegiatan ini, dan juga kepada Bapak Ibu dosen, terutama kepada Ketua Jurusan S1 Elektro dan juga D3 Elektro, Pak Nazirin, dan juga Bu Yuni yang sudah sempat bergabung dan juga membantu mensupport agar kegiatan ini bisa sama-sama bisa kita ramaikan. Karena ini adalah bentuk dari teman-teman di Foratel, agar kita semua baik dari teman-teman mahasiswa maupun alumni bisa sama-sama menambah wawasan terkait bidang ilmu di teknik elektro ataupun di bidang ilmu lain yang berhubungan dengan pengalaman kerja di alumni-alumni yang ada di lingkup Foratel UHO. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga untuk adik-adik mahasiswa mungkin dan juga alumni yang ingin mungkin bertanya lebih intens, mungkin bisa langsung kontak Saudara Agung. Saudara Agung bisa kontak Saudara Agung. Penasaran mengenai sistem proteksi, bisa mungkin ya Agung kontak langsung. Bisa. Ada yang chat ini. Oh, yang dari kirim Ibu Yuni pesan. ada pertanyaan yang belum dijawab. Iya. Pak Satria, apa ini kira-kira? Apa ini Ibu Yuni? Pertanyaannya tadi tuh yang saya simak dari mahasiswa D3 sepertinya. D3 Elektro ya punya prodinya. Terus masanya Bu Nawal itu dia berubah jadi D3 Elektronika. Makanya tadi tuh pertanyaannya dari mahasiswa D3 Elektronika. Jadi trik-trik apa yang mesti disiapkan alumninya bisa disimak suara saya? Oh ya, jelas. Bisa didengar suara saya? Bisa Bu, bisa. Bu,
agak putus-putus tapi sekarang sudah kedengaran Bu, bisa dilanjut. Oh ya, tadi itu pertanyaannya sepertinya mahasiswa D3 Elektronika. Jadi dia tanyakan itu di PLN khusus untuk elektronika itu trik-trik yang disiapkan apa gitu supaya alumni elektronika itu bisa juga terserap di PLN gitu. Itu saja Iya mungkin iya. tadi pertanyaannya. Iya. Maaf ini kalau ada Iya. pertanyaan yang belum sempat saya bacakan karena Iya. saya login kembali melalui HP, jadi chat yang sudah masuk di obrolan Iya. itu sempat terhapus semua. Mungkin minta maaf Hmm. untuk teman-teman mahasiswa dan alumni yang Iya. Iya. terlupa dibacakan ininya. Jadi sempat tadi saya Dengan ingat pertanyaan itu terkait itu. potensi karir untuk rekan-rekan Iya. alumni ataupun mahasiswa yang di elektronika atau D3 elektronika. Iya. Mungkin Dengan terus selerinya juga itu terus kan. mungkin untuk konsentrasi elektronika kayaknya ya. Kira-kira karirnya di PLN Selerinya itu juga belum potensinya dijawab. seperti bagaimana? Soal Ada juga mungkin seleri tambahan ini Saudara Agung, mungkin tambahan trik kerja untuk teman-teman kira-kira selerinya di berapaan untuk posisi tertentu mungkin. Ya, oke. Kalau seleri itu banyak yang tunggu ya. Ya penyemangat lah untuk Ya, belajar. betul itu. Jadi pertama mungkin kita mendahulukan pertanyaan dari Bu Yuni. Jadi kalau khusus untuk di bidang elektronika, Bu. Jadi kalau di PLN itu ada namanya sistem SCADA, Bu. Jadi SCADA itu yang mau monitor semua sistem kelistrikan, Bu. Jadi kalau Ibu contoh kayak seperti kemarin ada kunjungan ke DCC Power, kemudian kan teman-teman itu masuk ke ruang dispatcher ya. Nah, di situ kan ada monitor, kemudian ada monitor besar yang terpampang di tembok. Nah, itu semua itu yang atur itu teman-teman SCADA, orang-orang master station. Kalau di PLN menyebutnya itu master station, Bu. Jadi kalau menurut orang SCADA, jadi ke depan itu justru yang akan perlahan hilang itu, Bu, orang-orang operasi sistem tenaga listrik. Kenapa? Karena di sistem SCADA ini semua data beban, data tegangan, kemudian histori tegangan sampai beberapa tahun yang lalu itu kita bisa lihat. Jadi adik-adik itu mahasiswa bisa menangkap bahwa sistem elektronik itu sangat dibutuhkan sekali dalam dunia kerja PLN. Ya. Jadi untuk teman-teman yang di elektronika jangan berkecil hati. Potensinya masih sama besarnya dengan teman-teman yang di sistem tenaga listrik. Bahkan kedepannya mungkin yang teman-teman di elektronika ini skillnya lebih dibutuhkan karena sistem itu sudah automation, sudah banyak yang kayak pakai SCADA, terus pokoknya sudah tidak pakai lagi sistem manual yang sebelumnya. Apalagi ada juga satu alumni kita yang dia konsentrasinya elektronika, terus sekarang berkarir di PLN. Seperti yang dibilang tadi Bang Pardi Kurnia, itu kan juga dia kan juga elektronika, tapi bisa berhasil bekerja di PLN. Itu mungkin untuk teman-teman yang konsentrasi elektronika. Jadi mungkin sedikit lagi saya tambahkan, Saudara Adi, kalau masih ada waktu. Jadi memang kalau di PLN itu memang dia membukakan pendaftaran ada sistem tenaga listrik, kemudian ada sistem elektronika, ada teknik industri, kemudian ada IT. Nanti ketika kita diterima itu kan kita akan dilakukan pembidangan ya. Nanti di situ pun kita dinilai lagi. Jadi ini misalnya contoh saya, ini Saudara Agung ini sepertinya tidak cocok dia di transmisi. Karena dulu saya itu daftar transmisi. Karena saya tidak tahu tim penilai dari PLN seperti apa, sehingga saya ditaruh distribusi. Nah, beda dari letting saya itu namanya Kurnia, yang tadi Saudara dijelaskan. Dia itu basicnya elektronika.
Tapi dia ditaruh di SPI, Satuan Pengaudit Internal. Jadi dia seperti BPK-nya kalau di Pemda. Jadi dia itu memeriksa kami terkait anggaran, terkait pengadaan. Kalau terjadi kejanggalan, dia yang akan melakukan perbaikan. Jadi adik-adik itu tidak usah takut dengan apa yang akan ke depan, akan apa yang akan menjadi saya mau kemana, saya mau seperti apa. Memang kita yang tentukan, tetapi nanti ketika adik-adik sudah masuk di PLN Group, nah nanti ada namanya tim penilai. Jadi dia bisa menilai bahwa oh saudara A ini sepertinya tidak cocok di transmisi, dia cocoknya distribusi seperti saya. Kemudian ada lagi letting namanya Kurnia. Dia basicnya elektronika tapi ditaruh di SPI, Satuan Pengaudit Internal. Jadi dia yang memeriksa kami. Jadi seperti itu adik-adik gambaran singkat. Ya, jam 10. Oh iya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, mengenai Iya, salary. itu yang ditunggu-tunggu itu. Jadi kalau salary itu kemarin itu ada anak OJT ya. Jadi dia penerimaan lewat jalur kelas kerjasama D3 STT PLN. Kemarin saya ketemu, saya juga sempat tanya, saya bilang, uang sakumu sekarang berapa? Kalau dia uang sakunya itu, kalau dia penerimaan D3 itu sudah 2 digit, itu 10 juta. Itu masih trending ya, belum diangkat jadi pegawai tetap. Kemudian kalau untuk OJT-nya S1 12 juta, dan kalau untuk pegawai pasti lebih di atas lagi. Itu semoga yang tadi saya sampaikan itu menambah motivasi adik-adik dalam belajar, menjaga kesehatan, sehingga teman-teman adik-adik bisa bekerja di PLN Group. Ya. Ya, Bisa bertanya lagi Bang, kira-kira kenaikannya dari OJT ke permanen itu atau pegawai tetap itu berapa persen? Bisa sampai bisa sampai 50 kalau nggak salah. Ya, Oke. Oke, sudah Hendra ya, sudah puas ya. Itu sudah. untuk semua level ya. Beda-beda dia. Jadi beda-beda dia, Dinda. Jadi kalau misalnya pegawai baru sekian, nanti kalau kita sudah naik ke TL itu sudah sekian lagi. Nanti kalau kita sudah naik lagi ke eh, manajer itu beda lagi sampai seterusnya. Tapi teman-teman juga tahu bahwa di PLN itu kan ada namanya insentif kan, insentif, terus ada THR, ada kemudian uang cuti juga ada. Jadi masalah keuangan itu teman-teman tidak usah ragu. Yang penting teman-teman siapkan saja dirinya, belajar dari bangku kuliah, menjaga kesehatan sehingga kita bisa bertemu nanti di PLN Group. Saya doakan teman-teman mahasiswa bisa bergabung di PLN Group. Amin. Amin. Jadi begitu Bu Unit untuk jawabannya. Mungkin sudah sudah mewakili Bu jawaban Iya, dari saudara. makasih banyak sudah diberi motivasi adik-adik mahasiswa D3 Elektronika. Kasih Pak Satria dan Siap Bu semua Yuni. ketua Koratel, semua Iya, Bu. alumni sehat-sehat, jaga kesehatan dan keselamatan ya. Iya Bu, ya Bu. Baik Bu. Amin. Siap Bu, siap. Jadi mungkin sampai di sini dulu untuk kegiatan Koratel sharing session. Jadi bocoran terkait seleri menjadi penutup dari pemaparan Saudara Satria Agung. Semoga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua, baik mahasiswa ataupun mungkin alumni yang masih bisa mendaftar ke PLN yang usianya mungkin masih cukup.
Dan Oh ya, semoga masih semua bisa 27 tahun kita ini. ya, dan semoga semua bisa berkesempatan untuk berkarir di Alien Group. Yang penting seperti yang dijelaskan tadi Saudara Agung, dipersiapkan saja dirinya, dipersiapkan ilmunya, kemudian dipersiapkan juga mentalnya dan juga dari fisiknya dan kesehatannya. Oke, jadi adapun pertanyaan mungkin yang ingin teman-teman sampaikan lebih detail lagi mengenai sistem proteksi ataupun mengenai pengalaman kerja pemateri, mungkin bisa langsung ditanya langsung saja melalui pemateri, nanti tinggal hubungi salah satu pengurus Foratel. Kalau ingin dihubungkan oleh Saudara Satria Agung, nanti kami bantu hubungkan atau kami share kontak WA-nya. Oke, jadi sebelum ditutup, terima kasih sekali lagi terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dan juga alumni, dan juga kepada Ibu Bapak dosen, dan juga terus untuk Ketua Jurusan S1 Elektro dan juga D3 Elektronika, Pak Nazir dan Bu Yuni. Semoga ini kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga masih bisa bertemu di kegiatan sharing session berikutnya. Karena kegiatan ini kegiatan yang akan kita adakan secara terus-menerus. Jadi nanti tim dari Foratel yang akan melihat kira-kira alumni mana lagi yang bisa berbagi terkait pengalaman dan pengetahuannya, agar kita semua bisa sama-sama menambah wawasan kita terkait bidang teknik elektro maupun terkait pengalaman yang ada pada alumni. Ya, saya kira sekian. Jadi ada saran juga ke depannya diadakan kelas bahasa Inggris. Oke, kita terima masukannya, nanti kami akan follow up. Teman-teman semua ditunggu saja info dari Foratel. Satu lagi Pak. Oh, Saudara Ferry ya, mungkin tidak bisa lama ya kalau ada Ya. ini, karena sudah tayang. Buat teman-teman alumni yang masih bergabung di dalam Zoom kita, yang belum mengisi data alumninya di website, bisa tolong disegerakan. Itu juga berguna untuk data tracer bantuan ke jurusan S1 dan D3 Elektro. Terima kasih. Oh ya, terima kasih infonya dari Ferry, dari Saudara Ferry, dari untuk pengurus, untuk teman-teman alumni. Kita sekarang sudah punya website, ada www.foratel.uho.id, itu gampang cara carinya, forateluho.id. Di sana ada alumni tracer untuk data kita, karena data itu nanti akan kita gunakan sebagai alat kita, sebagai media kita, karena kita nanti akan mulai bekerja sama, nanti kita mulai akan coba bekerja sama dengan beberapa industri stakeholder, supaya nanti alumni kita ini yang kita punya datanya bisa langsung tersalurkan ke industri-industri yang kita nanti akan adakan kerjasama dengan mereka. Jadi ini untuk teman-teman alumni juga, kebaikan dari teman-teman alumni. Dan juga kita ada Instagram, mungkin teman-teman mahasiswa dan alumni silakan di follow Instagram Foratel UHO, karena kegiatan seperti ini diupdate di Instagram tersebut. Jadi yang belum follow silakan di follow. Ya, mungkin sekian dari kami. Terima kasih untuk Saudara Satria Agung. Mungkin nanti lagi kita buat kegiatan seperti ini, tentunya dengan materi yang lebih menarik. Semoga tidak bosan untuk membagi pengalamannya. Foto bersama mungkin. Soalnya mungkin tidak bisa saya screenshot ataupun foto bersama, karena saya sekarang join pakai HP. Di komputer lagi mati, masih padam sekarang ini. Jadi sekian dulu, kan ada di recordingnya nih. Nanti kalau teman-teman update ini juga, saya lupa bilang, untuk teman-teman yang ingin review kembali terkait kegiatan ini, nanti kami upload recordingnya nih di channel YouTube Foratel UHO. Jangan lupa ini subscribe dan asik dan like. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Saudara Agung, terima kasih. Terima kasih, Bung. Terima kasih, Saudara Adi. Oke.
Nantilah kalau misalnya ada teman-teman yang ingin kontak, mungkin siapa tahu ada teman-teman mahasiswa yang ingin KP atau belajar, mungkin bisa mungkin langsung kontak ke Saudara Agung. Dibantu mungkin di gambling mungkin Ya. supaya bisa